Berjumpa lagi bersama Bu Elo pada mata pelajaran fikih untuk kelas 3. Hari ini Bu Elo akan menjelaskan bab 1 ya pastinya, yaitu tentang sholat sunnah rawatib. Jadi pada hari ini akan Bu Elo jelaskan poin A dan B saja, dimana akan kita mulai dari poin A, yaitu tentang mengenal sholat sunnah rawatib. Apa itu sholat sunnah rawatib? Ada yang sudah tahu? Nah, jadi sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, yaitu sholat yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Pernah tahu nggak biasanya kalau anak-anak jamaah ikut jamaah di masjid, lalu ada orang yang setelah sholat maghrib itu, setelah berdoa, setelah zikir, berdiri lagi untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, itu namanya sholat rawatib. Namanya sholat rawatib ba'diyah maghrib 2 rakaat. Nah, itu namanya sholat rawatib. Jadi, sholat rawatib itu adalah sholat yang mengiringi sholat fardu yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Tahu ya? Nah, sholat rawatib itu ada 2 jenis. Ada yang namanya sholat qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Qobliyah adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum mengerjakan sholat fardu. Jadi misalnya mau sholat subuh, jadi sholat qobliyah dulu 2 rakaat baru melaksanakan sholat subuh. Nah, itu namanya sholat sunnah qobliyah, sholat yang dilaksanakan sebelum sholat fardu. Yang kedua yaitu sholat sunnah ba'diyah. Kalau ba'diyah ini adalah sholat sunnah rawatib yang dikerjakan setelah dilaksanakan sholat fardu. Jadi setelah berzikir, setelah berdoa baru sholat sunnah 2 rakaat ba'diyah. Cara mengingatnya bagaimana Bu Elo? Qobliyah, qobli itu sebelum. Kalau ba'diyah, ba'da itu sesudah. Nah, sebelum sholat fardu itu qobliyah, sesudah sholat fardu itu ba'diyah, gitu cara ingat-ingatnya. Paham ya? Next, ketentuan sholat sunnah rawatib. Jadi, sholat sunnah rawatib itu sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan ada juga yang jarang dilakukan. Kok bisa Bu Elo? Sholat rawatib itu kan hukumnya sunnah. Sunnah itu kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Kok bisa Nabi jarang melakukannya? Nah, jadi ada sholat sunnah rawatib itu yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Istilahnya ada yang namanya sholat sunnah rawatib mu'akkad atau sholat sunnah yang dianjurkan, dan ada sholat sunnah rawatib yang ghairu mu'akkad nih, yaitu sholat sunnah rawatib yang tidak dianjurkan untuk mengerjakannya. Nah, Nabi sering melakukan sholat sunnah yang mu'akkad, yang dianjurkan. Kalau yang ghairu mu'akkad tidak sering dilakukan. Nah, ini ada teladan Rasul. Nah, di kotak warna kuning ini, 2 rakaat fajar, sholat sunnah yang dikerjakan sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, sholat sunnah qobliyah subuh atau biasa disebut sholat sunnah fajar ya anak-anak, sebelum sholat subuh itu kita dianjurkan, disunahkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, disebut sholat fajar atau sholat qobliyah subuh. Itu pahalanya sama dengan dunia seisinya, bahkan lebih, dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Nah, jadi siapa anak-anak, karena siapa yang bangun pagi-pagi mau sholat subuh, ingat sholat subuh qobliyah dulu 2 rakaat baru melaksanakan sholat subuh, nih saya akan mendapatkan pahala lebih besar dari dunia seisinya. Oke, nomor 1 ada namanya sholat sunnah rawatib mu'akkad. Nah, mu'akkad itu tadi apa? Yaitu sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, seperti yang terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini bisa dibaca sendiri ya, di buku modul yang Bu Elo share di GCR juga sudah ada. Nah, dari hadis tersebut kita mengetahui ada 5 macam sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan dan sering dilakukan oleh Rasulullah. Apa saja itu? Yang pertama, 2 rakaat sebelum zuhur,
2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, 5 sholat ini tuh sangat dianjurkan. Maksudnya sangat dianjurkan itu apa? Ya Rasulullah itu sering mengerjakannya dan kita lebih baik mengerjakan sholat sunnah yang muakkad daripada yang ghairu muakkad atau yang tidak dianjurkan. Apa saja tadi 5? Ini harus hafal ya. Biasanya nanti keluar dalam ulangan dalam pilihan ganda itu harus hafal, yaitu yang pertama 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hafal ya nanti ya. Oke, nanti bisa dibaca diulangi sendiri di rumah. Yang nomor 2, sholat sunnah rawatib ghairu muakkad yang tidak dianjurkan tapi boleh dilakukan. Nah, nomor 1 ada 4 rakaat sebelum zuhur. Maksudnya yaitu 2 rakaat pertama termasuk sholat sunnah muakkad, 2 rakaat berikutnya termasuk sholat sunnah ghairu muakkad. Jadi boleh sholat sunnah sebelum zuhur itu 4 rakaat, 2 rakaatnya masuk di ini tadi yang muakkad, 2 rakaat setelahnya masuk ghairu muakkad. Jadi lebih baik mengerjakan sholat rawatib qobliyah duhur itu 2 rakaat saja. Kalau 4 rakaat kan lebih banyak bu pahalanya. Ya tidak apa-apa, tapi yang 2 rakaat hukumnya ghairu muakkad. Yang B, 4 rakaat sesudah duhur. Maksudnya 2 rakaat pertama itu termasuk muakkad, yang kedua yaitu termasuk ghairu muakkad sama seperti atasnya. Yang C, 4 rakaat sebelum asar. Yang D 2 rakaat sebelum maghrib, dan yang E 2 rakaat sebelum isya. Itu ghairu muakkad. Bisa ya nanti dihafalkan ya. Oke, sekian materi hari ini tentang sholat sunnah rawatib. Jadi sholat sunnah rawatib tadi ada berapa? Ada 2, yaitu muakkad dan ghairu muakkad. Yang muakkad yaitu sholat sunnah rawatib yang dianjurkan dan sering dilakukan oleh Rasulullah. Kalau yang ghairu muakkad yang tidak dianjurkan tetapi boleh dilakukan dan tetap mendapatkan pahala. Paham ya? Oke, jadi sholat sunnah tadi ada berapa jenis? Qobliyah dan ba'diyah, 2 jenis. Kalau qobliyah itu sebelum sholat fardu, kalau ba'da itu sesudah sholat fardu. Oke, sekian dari Bu Elok. Semoga anak-anak paham. Didengarkan sampai habis ya videonya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tugasnya di Google Classroom juga jangan lupa dilihat dan dikerjakan tepat waktu. Jangan sampai terlambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.